Ini horor juga ini jembatannya ini. Ini bukan lagi jembatan gantung tapi jembatan plus berayun. Kayaknya lewatin deh. Takut aku bah. Uji adrenalin lah dulu. Halo semua, apa kabar kalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat aja dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita jumpa lagi di video saya yang akan bercerita kepada kalian semua tentang aktivitas atau kegiatan apa saja sih yang saya lakukan selama musim dingin di negara Eropa, khususnya masih di negara Jerman. Kalau untuk negara yang lainnya nanti akan dibahas di video-video berikutnya. Nah, tonton terus sampai habis ya kawan-kawan. Let's go. Sekarang saya akan mengajak kalian menuju ke supermarket yang biasa tempat saya belanja. Dan supermarket ini tidak jauh dari tempat tinggal saya, pokoknya tidak sampai 1 kilometer, bahkan tidak sampai setengah kilometer rasanya. Nah, saking dekatnya itu sebenarnya kita sudah sampai di supermarket yang kita tuju. Namun sebelum masuk ke dalam supermarket untuk berbelanja, saya singgah dulu di depan, singgah di kafenya karena supermarket ini punya kafe. Dan di kafe ini saya biasanya singgah sarapan dulu. Di sini saya memesan sepotong cake yang beralaskan krim mandarin, jeruk mandarin maksud saya. Ini salah satu cake favorit saya. Jadi nanti habis sarapan dari sini kita lanjut ke dalam untuk berbelanja kebutuhan yang saya maksud. Dan teman-teman, nanti di dalam kita ketemu lagi ya. Dan akhirnya tidak terasa sampai sekarang kita sudah ada di dalam satu supermarket. Saya siapkan kamera ya untuk ngambil video di supermarket ini. Mudahan aja kita tidak kena tegur, karena saya sudah pernah kena tegur di supermarket lainnya, dilarang ambil video saat di dalam supermarket. Ini saya lagi cari kebutuhan kita, bahan utama pokok kita, beras, cuma belum ketemu ini. Sepertinya ada di rak bawah deh. Ya benar, itu di rak bawah. Ini jenis Bon RI yang biasa saya beli. Harganya sekitar 25 sampai 35 ribu. Kemudian ini rak lainnya ada buah-buahan Asia. Walaupun ini bukan toko Asia. Teman-teman bisa lihat itu ada tadi jeruk nipis, kemudian ada nanas, ada melon, dan ini juga ada jeruk mandarin. Manis banget jeruk mandarinnya. Saya sering beli. Dan ini lagi sayur-sayuran yang ditanam di ladang mereka secara organik dalam bentuk biofarm. Dan ini juga daging yang sudah bersih, kita tinggal beli dan membumbuinya. Kemudian ada juga salad yang sudah siap makan, dan di sebelahnya ada bahan-bahan yang sudah ready, tinggal nanti kalau mau makan masukkan di microwave saja. Ya sekitar 3 menitan lah atau 4, paling banter juga 5, tapi kalau bisa biasanya sampai 9-10 menit dan panas kita siap makan. Ya saya sependapat sih sama orang Jerman sini, mereka tidak suka kalau makanan itu tidak panas. Saya juga demikian, kalau makanan panas saya senang makan, karena mungkin perut kita membutuhkan itu saat musim dingin. Dan tidak terasa kita sudah sampai di rumah, siap-siapkan bumbu untuk masak. Ini tadi beras yang sudah saya beli, jadi nasi sudah saya masak. Kemudian ini daging ayam yang saya beli potong-potong kotak. Dan ini jamur, siap-siap mau bikin sup ala Indonesia tapi ala styleku. Ini ada bawang putih yang sudah saya potong kotak. Kemudian ada daun bawang. Kita lihat sekentang sudah saya iris taruh dalam air. Kemudian masukkan juga ada wortel nanti. Dan ini saya sudah menumis bawang
merah bawang putihnya, kemudian saya langsung juga masukkan jamur dan daging ayamnya. Dan tidak lama kemudian saya masukkan kentang yang sudah kita iris-iris. Intinya saya mau tumis biar harum begitu, menyatu aroma bawang, aroma bawang putih, bawang merah maksud saya, menyatu dengan bagus. Kemudian kita taburi garam biar ada rasanya, ada rasa asin, karena sup kalau ndak asin itu rasanya tidak enak. Dan ketika sudah mulai agak mengering, kita tuangin air ya secukupnya menurut kalian, seberapa air yang kalian suka. Pas sudah mendidih, kita masukkan Maggi ini saya bawa dari Indonesia. Dan ini ada palanya saya beli di sini, saya taburi pala supaya harum. Dan ini juga saya taburi daun bawang yang sudah saya iris-iris, dan ready deh. Saya taruh di mangkok dan siap untuk disantap. Mari makan, selamat makan. Enak banget. Sudah jalan ya. Lihat-lihat itu jalan dulu. Mau ke perpustakaan aja mesti lewat beginian. Itu ada batu di bawah. Doyan betul lewat yang susah-susah. Nah, kemudian hari berikutnya atau hari lainnya saya biasanya pergi menukarkan botol atau kaleng bekas minuman di tempat ini. Botol yang kutukarkan di mesin tadi itu saya dapat dengan cara begini ya teman-teman. Pertama-tama air yang di botol itu saya tuang dulu ke dalam gelas, kemudian airnya saya minum. Botolnya setelah kosong saya tidak membuangnya, tapi saya kumpulkan di dalam satu tempat atau bag belanja begitu, bersama dengan kaleng Sunfish yang biasa ya sudah minum. Nanti saya akan tukarkan di mesin tersebut. Dan ternyata hari ini aku menukar 4 kaleng dan 19 botol, dan total semuanya 5,75 euro, karena satu botol 0,25 sedangkan kaleng itu adalah 50 sen. Dan lumayan teman-teman, aku bisa pakai bayar kembali belanjaan yang ku belanjakan hari ini, walaupun tidak seberapa belanjaan itu, tapi cukup dengan kupon 5,75 euro itu. Kemudian ada urusan di balai kota lagi, yaitu urusan cek dokumen. Kebetulan di sini ada urusan yang saya urus, jadi saya harus menyelesaikan urusan dokumen tersebut teman-teman. Kegiatan berikutnya adalah ketika salju turun di musim dingin, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Saya akan pergi ke lapangan untuk sekedar menikmati salju, entah jalan-jalan di atas salju, ya minimal menikmati udara dingin begitu, tapi tidak terlalu lama-lama, mungkin paling tinggi 1 jam itu, tidak tahan di luar. Dan ini ada boneka salju buatan adik-adik, keren ya. Selanjutnya adalah kegiatan yang biasa saya lakukan di musim dingin, seperti salah satunya ini yang teman-teman lihat, saya masuk ke mall. Kenapa saya masuk ke mall? Karena saat saya ambil video ini di luar itu suhunya -11 dan tubuh saya rasanya gemetar sekali, totapore. Jadi saya berusaha masuk ke mall karena di dalam mall ini suhunya hangat. Jadi bukan hanya saya saja yang cari hangat, di dalam mall ada banyak. Nah, ini lagi rame-ramenya orang, jadi saya juga ikut masuk. Walaupun saya sudah pakai baju berlapis-lapis, kalau tidak salah ini baju saya di dalam 6 lapis, kemudian saya tutup jaket lagi, dan celana long john saya pakai 3 lapis, dan saya pakai lepis lagi. Tapi tadi di luar benar-benar gemetaran deh, -11.
Sementara biasanya saya sudah biasa merasakan suhu yang panas di Indonesia, apalagi di daerah Kalimantan tempat tinggal saya. Itu biasa saya rasakan suhu 35, pernah sampai 40. Tiba-tiba saya harus ke sini menghadapi suhu minus 14. Jadi saya kalau lagi di luar begini ya satu-satunya jalan ikut orang lain juga masuk ke mall untuk cari suhu yang hangat. Kalau di rumah kan nggak mungkin kita hidupkan heater terus, sementara ini lagi harus hemat energi. Kemudian kegiatan musim dingin yang tidak kalah menarik juga adalah mengunjungi Christmas market, atau istilahnya orang Jerman bilang Christmas pasar. Di sini pada Christmas market ini kita bisa lihat berbagai macam seperti pameran, semua produk-produk ada dijual, diperlihatkan, mulai dari keramik, kerajinan tangan, kemudian kain-kain, pokoknya apa-apa yang biasanya jarang kita lihat sehari-hari semuanya terkumpul di sini. Di sini ada stand-standnya, dan setiap stand-stand yang jual makanan maupun jual pernak-pernik, semuanya mereka berlomba-lomba memperindah stand mereka sebagus mungkin, sehingga mungkin menarik para perhatian pengunjung, maksudnya begitu. Jadi di sini ada yang jual coklatnya gede-gede, ada tulisannya. Kemudian makanan-makanan khas Jerman seperti Lebkuchen, sosis-sosis yang berbagai macam sosis itu semua disajikan di Christmas market ini. Termasuk minuman khas Christmas pasar atau Christmas market, yaitu Glühwein. Itu tidak ketinggalan, setiap Christmas pasar Glühwein ini pasti ada. Ini dijual dengan gelas-gelasnya, jadi orang bisa minum ini, badan jadi hangat. Gelasnya bisa kita bawa pulang. Dan kegiatan di musim dingin yang tidak kalah ramainya juga yang mereka rayakan adalah festival atau karnaval. Mereka akan jalan di sepanjang jalan sambil menari-nari, menggunakan kostum yang warna-warni, bahkan ada juga yang minum. Nah, kegiatan ini mereka namakan passing, bukan fasting tapi passing. Ini bukan hanya di Jerman saja, tapi kayaknya Amerika juga rayakan, cuma beda penampilan. Kalau di Jerman dia lebih mengutamakan kostum yang unik-unik, bahkan ada yang sampai seram rasanya itu kostum. Ini mereka rayakan untuk menyambut musim dingin kelima, atau juga sebelum Paskah. Kalau di sini mereka pesta gitu. Dan kegiatan lain lagi di musim dingin tidak ketinggalan penting ini adalah menghias pohon Natal, kemudian menghidupkannya ketika malam hari. Ya, karena ini momen penting, momen Natal. Nah, ini teman-teman semua, suasana malam Natal di daerah tempat tinggal saya tanggal 24 Desember tahun 2022. Ini sekitar jam 9 ya lewat 15-an menit lah. Benar-benar sunyi, di jalan sudah tidak ada yang melintas, tidak ada orang jalan kaki, karena pulang mereka gereja, mereka sudah di dalam rumah masing-masing berkumpul dengan keluarga mereka untuk menyambut malam Natal 25 Desember tahun 2022. Mereka semua berkumpul di dalam rumah, dan ini saya sedang menuju ke rumah seorang kerabat saya yang tinggal di Jerman juga. Di sini saya juga membuat kue nastar, salah satu favorit saya, kue kering nastar ini untuk Natal saya di sini. Dan di hari lainnya juga saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu kota yang masih melestarikan gedung-gedung tua. Contohnya salah satu gereja ini adalah gereja Katolik
masih abad permulaan di kota ini sepertinya. Sudah berdiri sejak 1700-an dan masih terpelihara sampai sekarang. Jadi masih bentuknya belum besar, masih kecil begitu. Dan memang semua di dalam itu tertata sempurna dan masih rapi. Ini bangku-bangku jemaat mula-mula dulu, kemudian ini altar pastor, dan ini kita lihat kursi-kursinya masih utuh semua. Mereka betul-betul memelihara peninggalan sejarah mereka. Kalau gereja Protestan dari tempat saya sangat jauh, jadi saya singgah di sini, masuk melihat bangunan ini sangat kokoh. Dan selanjutnya ini saya sajikan video suasana malam tahun baru di kota tempat tinggal saya, dan saya ambil dari dalam jendela rumah. Saya tidak keluar karena di luar walaupun salju tidak turun, suhunya dingin sekali, antara 11 sampai 14 derajat Celcius. Jadi saya hanya menonton dari dalam jendela, kemudian merekamnya dari dalam jendela juga. Dan ini kembang api yang mereka nyalakan untuk tahun baru. Itulah tadi beberapa informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk menonton video channel YouTube saya ini. Dan saya berharap kita bisa ketemu di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.